Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم أجمعين من الضلال والبدعة والنار. Jamaah rahimakumullah, bersyukur sekali pada kesempatan Jumat kali ini, Sayyidul Ayyam, Afdalul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, sehingga kita masih bisa menggerakkan raga kita untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, menunaikan satu rangkaian ibadah salat Jumat yang mana pahalanya sangat besar sekali. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahum. Salat 5 waktu antara Jumat dan ke Jumat lainnya dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa. Maka mudah-mudahan di hari Jumat ini dosa mingguan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala hapuskan, tentu dengan menjalankan SOP hari Jumat. Bersegera datang ke masjid, memperbanyak sholawat, bersedekah, banyak berzikir dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Insyaallah keberkahan hari Jumat akan kita dapatkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari Jumat adalah hari bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di hari Jumat perbanyaklah bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik, umat yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menunjukkan loyalitas kita kepada syariat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buktikan bahwasanya hari Jumat ini lebih baik dari hari-hari yang lain, dengan ibadahmu, dengan zikirmu, dengan sedekahmu, dengan ketaatan-ketaatanmu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tentu setiap insan, setiap muslim diharapkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat, tiap waktu, dimanapun, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kapanpun. Karena takwa adalah bagian tidak terpisahkan daripada kehidupan seorang muslim. Dan tujuan seorang melakukan ibadah adalah untuk dia mendapatkan ketakwaan.
takwa, supaya dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Takwa, supaya dia bisa menjauhi segala keburukan-keburukan, maksiat kecil dan maksiat besar. Itulah takwa. Di tiap hari Jumat, para khatib wajib mengajak dirinya, wajib mengajak jamaah untuk selalu memperbaiki ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik bekal, sebaik-baik momen adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak jalan untuk menuju takwa. Karena takwa adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak jalan untuk menuju ketakwaan. Siapapun bisa bertakwa, dalam kondisi apapun bisa bertakwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini khatib mencoba untuk mentadaburi kiat-kiat bertakwa dalam surah Al-A'la, surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa a'ta, memberi. Kiat pertama dalam surah ini adalah memberi. Memberi, berinfak, bersedekah, memberikan hibah, berwakaf. Itu menjadi poin pertama untuk membangun ketakwaan kita, kiat-kiat bertakwa. Karena kenapa? Karena manusia umumnya adalah bakhil. Ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggan untuk melepasnya. Ketika dia diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bakhil terhadap sesuatu itu, padahal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kiat yang pertama adalah, stimulus yang pertama adalah a'ta, berikan apa yang Anda miliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Harta Anda, sedekah Anda, waktu Anda, berikan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Relakan, ikhlaskan, a'ta dengan cara bersedekah, a'ta dengan cara berinfak, a'ta dengan cara berkorban dengan jiwa dan raga dan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang banyaknya fadilah-fadilah a'ta, bagaimana memberi, berinfak, bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhlah dari neraka walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sepotong kurma. Kan ada ketakwaan dalam memberi, dalam berinfak, dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak ketika dia susah, ketika dia lapang. Jadi kalau ingin membangun ketakwaan dalam rumusan surah Al-Lail ini adalah a'ta, harus berani dulu memberi. Berikan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malas. Berikan harta yang kamu miliki kepada orang yang membutuhkan, jangan bakhil. Berikan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Insyaallah Allah akan memberimu ketakwaan. Kemudian selanjutnya, fa amma man a'ta wattaqa, bertakwa. Jadi insyaallah setelah memberi, setelah berinfak, setelah bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di sini jauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala, yang kecil maupun yang besar.
Bertakwa di sini lakukan ketaatan-ketaatan meskipun sekecil apapun. Senyum kepada saudaramu, bantu saudaramu yang kesusahan adalah bagian daripada ketakwaan. Melakukan ibadah-ibadah yang kamu rasa mungkin ringan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Wattaqo, yang penting dasarnya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin sum'ah, tidak ingin riya, tidak ingin dipuji oleh manusia, tapi ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ada mental-mental itu, mental-mental pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kiat yang kedua ini akan lebih mengokohkan ketakwaan seorang muslim. Kemudian selanjutnya adalah wasaddaqa bil husna. Percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat berjalan ke masjid. Kata Rasulullah SAW, ini orang yang beriman. Ada sahabat melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepadanya tazkiyah, legitimitas bahwasanya ini orang yang beriman. Ini bagian daripada ahli surga. Kenapa? Karena sahabat itu adalah wasaddaqa bil husna. Dia yakin, dia beriman akan pahala-pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan hakul yakin, dengan sebaik-baik keyakinan, dengan kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya. Wasaddaqa bil husna. Tentu butuh usaha, butuh keyakinan yang besar. Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Pahala sesuatu yang gaib, surga sesuatu yang gaib, kebaikan-kebaikan sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan, yang abstrak. Tentu dibutuhkan sebuah keimanan untuk menyampaikan seseorang kepada wasaddaqa bil husna itu. Harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan ke masjid, tiap langkahnya akan diberikan pahala. Kemudian langkahnya juga akan dihapuskan dosa-dosa darinya. Wasaddaqa bil husna. Harus diyakini dengan keyakinan yang sesungguhnya. At-taqwa hauna. Dengan hati kita harus diyakini, dengan pikiran kita harus diyakini, dengan logika kita harus diyakini. Begitu orang yang muttaqin. Jamaah rahimakumullah. Kiat-kiat bertakwa dalam surah Al-A'la, surah Al-Lail ayat 1. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Apa output, apa reward, apa fadilah yang kita dapatkan ketika kita udah berani udah berani memberi harta, udah berani memberikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, apa reward yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang menjalani hidupnya dalam menuntut ilmu, memakai 3 langkah ini, dia dia selalu memberi, punya mental-mental memberi. Wattaqa, punya pribadi yang bertakwa, dia melakukan kegiatan-kegiatan takwa. Wasaddaqa bil husna, meyakini janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia dalam menuntut ilmu. Allah akan mudahkan dia dalam menghafal. Allah akan mudahkan dia dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang ingin dilakukannya, karena dia sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Jamaah rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini, dalam meminta akhir tahun untuk masuki tahun baru 2024,
Semua orang punya asa dalam hidupnya, semuanya punya goals untuk di 2024. Tapi yakinlah, sebaik-baik asa, sebaik-baik tujuan, sebaik-baik pencapaian adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Adalah bertambahnya ketakwaan kita, bertambahnya ketaatan kita, dan bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik goals di 2024. Di akhir tahun ini jangan, khatib berpesan, jangan menghilangkan amal-amal kebaikan kita dengan melakukan sesuatu hal yang kurang bermanfaat buat kita. Yakinlah bahwasanya harapan kita, asa kita, goals kita, cita-cita yang kita inginkan di 2024 itu semuanya udah tertulis dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa ikhtiarkan dengan banyak memberi, banyak berbuat baik, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Wattaqo, tingkatkan terus ketakwaan, banyak berjalan ke masjid, banyak membuka mushaf, banyak membaca, banyak mendengarkan kebaikan-kebaikan. Wasaddaqo bil husna, yakinkan dirimu, yakinkan hatimu tentang pahala dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu yang lebih baik. Balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Camkan itu dalam hidup kita. Kalau 3 langkah ini kita lakukan, insya Allah akan ada impact besar di 2024 buat kita secara pribadi. Apa? Karena kita udah memiliki jiwa atau mental pemberi, yang mana yang inilah yang diharapkan dari seorang muslim. Semuanya punya mental pemberi. Ingat dulu sahabat seperti begitu. Tidak semuanya kaya, banyak yang miskin, tapi mental memberinya yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, tidak membuat mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang bakhil. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang Kita lihat misalnya dalam setiap peperangan-peperangan, ketika ada donasi, pengumpulan donasi, infak, kita coba lihat, semuanya berinfak, sampai orang miskinnya pun berinfak, meskipun dengan kurma. Karena kenapa? Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada mereka, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah, takutlah kepada neraka, meskipun dengan sepotong kurma. Wattaqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadikan setiap ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita, outputnya harus wattaqa, harus kita mendapatkan ketakwaan. Salat kita harus mendapatkan ketakwaan. Sedekah kita harus mendapatkan ketakwaan di balik itu. Baca Quran kita, hafalan Quran kita, harus di baliknya outputnya ada ketakwaan di situ. Ketakwaan dalam arti melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna. Memang ini perkara gaib, pahala perkara gaib. Fadilah-fadilah yang diajarkan Rasulullah SAW, orang yang salat jamaah 25 derajat, 27 derajat, ini adalah perkara yang gaib. Tidak akan sampai kecuali dengan wasaddaqa bil husna. Yakin kepada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya derajat dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari apa yang dijanjikan manusia, apa yang diberikan manusia. Insyaallah kalau tinggal 3 langkah ini, kiat-kiat ini kita lakukan, insyaallah mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.